Banyak orang yang stres karena dia ingin mengontrol semua hal yang ada di luar diri dia. Hari ini saya Roy Anjus Suragi ingin berbagi tips buat teman-teman semua, buat Anda semua yang sering merasa stres. Yang sering ngerasa, aduh dia kok nggak mau ya dengerin kata-kata gua gitu ya. Atau, ini anak saya nih, eee nggak mau ngikutin apa kata saya gitu kan. Atau ketika teman-teman punya tim dan tim teman-teman itu kayaknya nggak nurut dengan apa yang teman-teman, perintahkan atau sampaikan, maka yang perlu teman-teman ketahui adalah ini, 3 hal. Jadi ketika kita bicara tentang kontrol dalam diri kita dan kontrol di luar diri kita, maka ada 3 hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah ada hal-hal yang tidak sepenuhnya bisa kita kontrol atau tidak 100% bisa kita kontrol dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari itu mau hujan, mau tidak, itu tidak bisa kita kontrol. Atau saat pandemi seperti sekarang ini, berapa jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 itu tidak bisa kita kontrol. Berapa jumlah yang meninggal karena COVID-19 itu juga tidak bisa kita kontrol. Nah, terkadang orang itu sering merisaukan apa yang tidak bisa dia kontrol, ya. Contoh misalkan, ketika kemacetan, bisa nggak kita kontrol? Tidak, ya. Kalau kita tidak bisa mengontrol itu, ya udah, salah satu jalannya adalah kita menerima itu, kita mengikhlaskan itu, gitu ya. Kalau kita tidak punya sepenuhnya kontrol buat, hal-hal tersebut. Oke, yang berikutnya adalah yang, tidak sepenuhnya bisa kita kontrol, tetapi itu bisa kita pengaruhi. Contoh, misalkan kalau teman-teman punya tim, ya, walaupun mereka adalah tim teman-teman, sebenarnya mereka itu tidak 100% bisa teman-teman kontrol. Contoh misalkan, dia bekerja sungguh-sungguh atau tidak, itu kan nggak bisa kita kontrol. Dia misalkan teman-teman punya tim sales gitu yang terjun ke lapangan, apakah benar dia itu melakukan visit? Apakah benar dia melakukan janji temu dan lain sebagainya? Itu kan nggak bisa kita kontrol gitu kan. Tetapi teman-teman bisa pengaruhi, ya. Dan kemampuan mempengaruhi itu juga dibutuhkan ketika teman-teman ingin membuat tim, membuat anak, membuat orang-orang yang ada di tim teman-teman itu mengikuti apa yang teman-teman sampaikan. Nah, untuk bisa meningkatkan itu, maka yang harus teman-teman lakukan adalah kita bisa belajar. Contoh misalkan, kita bisa belajar menjadi orang tua yang lebih baik, yang lebih hebat. Kita belajar menjadi seorang leader yang lebih aware. Kemampuan komunikasi kita juga bagus. Kita meningkatkan kemampuan influencing skill kita dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari kita mempengaruhi, ya. Tidak sepenuhnya bisa kita kontrol, tapi masih bisa kita pengaruhi. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah yang 100% ada dalam kontrol kita. Nah, apa itu? Ya, yang bisa kita kontrol sepenuhnya adalah tindakan yang kita ambil. Cara berpikir yang ada di dalam diri kita. Itu sepenuhnya ada di dalam kontrol kita. Sepenuhnya ada dalam genggaman tangan kita. Dan itulah yang perlu kita lakukan hari ini. Ya, ketika teman-teman stres, teman-teman merubah respon, merubah cara berpikir, memberi makna yang lebih memberdayakan buat diri teman-teman semua. Nah, ketika teman-teman bisa melakukan ini, maka stres yang berlebihan, kemudian marah-marah dan lain sebagainya, saya yakin itu akan bisa turun atau bahkan teman-teman bisa minimalisir. Nah, kalau itu masih ada misalkan, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah berpikir, ya berpikir.
Kadang kita mengalami satu kondisi, kita langsung ambil jalan pintas. Jalan pintasnya itu apa? Jalan pintasnya adalah mengambil memori yang sudah sering kita lakukan. Kalau menemui masalah, teman-teman langsung, karena nggak tahu solusinya apa, langsung aja marah-marah gitu kan. Langsung aja, cari gitu ya, memori atau, strategi yang sudah pernah teman-teman lakukan. Nah, kenapa otak kita selalu seperti itu? Karena otak kita itu, eee, faktanya adalah dia butuh energi banyak walaupun beratnya otak kita itu hanya sekitar 2%, paling tidak 2%, kurang lebih 2% dari berat badan kita. Tetapi dia mengkonsumsi lebih banyak energi, sekitar 20-25%. Oleh karena itu, kalau, kita, mau hemat energi, ya karena sebagian banyak orang itu maunya hemat energi, alias males mikir gitu. Maka kita pakai aja cara-cara lama yang sudah kita sering pakai gitu kan. Nah, ini yang kadang membuat orang itu males mikir, ya, makanya kayak Cak Lontong itu kan mikir gitu kan. Dan, sebagian orang mikir itu melelahkan, bikin capek dan lain sebagainya. Tetapi kalau teman-teman menghadapi sebuah masalah baru, apa iya nggak mau mikir? Apa iya, mau pakai cara yang lama? Katanya pengen dapet hasil yang beda gitu. Masa pakai cara yang lama gitu? Nah, kalau mau pakai cara yang baru, strategi baru, maka yang harus teman-teman lakukan adalah berpikir, ya berpikir. Peras otaknya gitu, peras, isi otaknya. Jangan sampai, teman-teman sudah memeras otak ternyata memang nggak ada isinya gitu kan. Eee, maka yang harus teman-teman lakukan saat ini adalah isi otaknya. Berpikir, belajar, kemudian, cari berbagai macam informasi gitu ya, baca buku, belajar di internet dan lain sebagainya. Sehingga Anda bisa menyelesaikan masalah. Sehingga ketika teman-teman menghadapi masalah, teman-teman nggak stres. Teman-teman sudah tahu caranya. Semakin banyak alternatif yang ada di kepala kita, yang ada di otak kita, maka semakin bagus cara berpikir kita menemukan solusi dari masalah yang kita temui. Sehingga stres itu bisa kita minimalisir. Jadi, kalau teman-teman hari ini masih stres, coba cek ada apa di isi kepala teman-teman. Atau bahkan mungkin perlu diisi, perlu ditambah lagi isi kepalanya. Oke, itu saja tips yang sangat singkat buat kita semua sehingga kita bisa menjadi lebih happy lagi, lebih bahagia lagi dan tidak mudah stres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.